Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kebugaran dan juga kesempatan kali ini untuk berkumpul dan bertemu dengan kalian semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 21962862. Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Di sini saya akan memberikan informasi kepada kalian semua mengenai bagaimana sih kebijakan kita dalam menggunakan media sosial itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa sih dari teman-teman yang tidak tahu apa itu media sosial? Media sosial itu simpelnya adalah suatu aplikasi yang memudahkan kita untuk mencari sebuah informasi atau sekedar mencari hiburan. Di sisi lain, media sosial juga bisa sebagai sarana komunikasi secara online kepada orang-orang yang jauh dalam jangkauan kita. Teman-teman di sini pasti juga banyak yang menggunakan media sosial, contohnya seperti WhatsApp yang sering kita pakai sebagai chatting dengan orang lain, Instagram untuk mencari hiburan atau informasi, atau YouTube yang memberikan informasi secara visual dengan berupa video panjang. Perilaku bersosial media telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau sering disebut dengan Undang-Undang ITE. Di sini saya juga ingin mengajak teman-teman semua untuk ikut kampanye yang saya adakan, yaitu #YukBijakBermedsos. Dan jangan lupa untuk mengajak teman-teman kalian semua untuk ikut bergabung dengan kampanye ini. Bagaimana cara kita menggunakan media sosial secara bijak dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah gunakan sosial media sesuai kebutuhan kita. Semisal kita ingin mencari berita terkini, berita yang sedang viral, atau berita yang sedang banyak orang bicarakan, namun dalam kita mencari berita tersebut, kita perlu mencari sumber yang aktual, sumber yang valid, sehingga dapat mengurangi berita-berita hoax yang tersebar luas di sekitar kita. Yang kedua adalah menjaga sikap dan etika ketika kita bermedia sosial. Jadi tidak hanya di kehidupan nyata, namun dalam kehidupan media sosial kita juga perlu memberikan atau menunjukkan etika yang baik kepada orang-orang lain di sekitar kita dalam media sosial. Semisal kita berkomentar dalam suatu postingan atau suatu karya yang diposting oleh seseorang, kita berkomentar dengan hal-hal yang baik dan positif. Dengan begitu orang tersebut akan bersemangat untuk memposting karya-karya mereka yang akan mereka buat seterusnya. Yang ketiga adalah ikuti informasi yang bermanfaat. Ketika kita bermedia sosial, perlu sekali kita untuk memilah dan memilih berita yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Dengan begitu, waktu kita tidak akan sia-sia dalam mencari informasi-informasi yang penting saja. Yang keempat yaitu jauhi toxic account. Toxic account di sini adalah akun yang memposting hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak penting bagi orang-orang yang melihatnya. Dengan adanya toxic account di sini dapat berpengaruh pada pengguna sosial media tersebut, terutama bagi anak-anak di bawah umur. Takutnya dengan adanya toxic account di sini terpengaruh dalam pola pikirnya sehingga akan berakibat buruk dalam kehidupan nyatanya. Yang kelima adalah memanfaatkan media sosial semaksimal mungkin. Kita patut bersyukur kita hidup dalam kehidupan yang sangat-sangat mudah. Yang dimana ketika kita lapar, kita tinggal pesan di aplikasi Gojek atau Shopee Food. Dengan begitu makanan akan datang diantar oleh pengirim makanan tersebut. Dengan begini kita harus pandai-pandai memanfaatkan media sosial dengan baik. Dengan media sosial kita juga bisa memamerkan skill kita kepada orang lain melalui postingan-postingan yang kita upload ke dalam media sosial kita. Yang keenam, jaga informasi yang bersifat privasi. Privasi dalam media sosial sangat sensitif sifatnya, terutama bagi teman-teman yang sering menggunakan media sosial dalam sehari-hari. Yang dimana kebanyakan pengguna diharuskan untuk mengisi data seperti nama lengkap, umur, tanggal lahir, alamat, dan lain-lainnya. Bahkan nomor HP dan juga nomor rekening. Setelah mengisi data-data tersebut, setelah itu pengguna dapat mengakses aplikasi yang didaftarnya. Nah, bahayanya jika data kalian bocor dan sampai ke tangan orang yang salah, data-data kalian bisa menjadi target orang yang tak dikenal untuk diretas data-data diri kalian, bahkan nomor HP kalian atau nomor rekening kalian. Maka dari itu, teman-teman sekalian harus berhati-hati dalam bermedia sosial. Yang ketujuh yaitu pandai-pandai memilih teman virtual. Media sosial di sini sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Salah satunya yaitu mencari teman. Dengan adanya media sosial yang kita ketahui sekarang, kita dapat dengan mudah mencari teman secara virtual. Namun berteman secara virtual itu susah-susah gampang. Kita belum pernah ketemu sama mereka sama sekali, hanya secara virtual. Jadi kita tidak tahu nih, apakah orang tersebut sesuai dengan apa yang kita kenal di media sosial dengan kehidupan nyata. Mungkin ini salah satu solusi buat kalian semua dalam mencari teman secara virtual, yaitu dengan mengikuti komunitas sesuai dengan hobi kita. Semisal teman-teman menyukai hobi menggambar. Nah, kalian cari nih komunitas yang berhubungan dengan hobi kalian, yaitu menggambar. Sehingga kalian akan mudah untuk berinteraksi dengan orang-orang virtual sesuai dengan hobi kalian. Yang kedelapan, jangan asal ngepost. Nah, jangan asal ngepost di sini maksudnya kita sebagai pengguna media sosial yang sangat aktif.
pasti sudah tahu dong etika memposting informasi atau berita di media sosial. Sebelum kita memposting suatu postingan, entah itu berita atau informasi, sebaiknya kita tahu dulu dari mana sumber itu berasal atau dari mana sumber itu diberikan. Jika tidak sesuai dengan sumber yang valid atau kredibel, alhasil informasi yang kita share atau yang kita posting di media sosial justru malah menebar hoaks di mana-mana. Maka dari itu sebelum kita memposting, kita harus lebih teliti dalam mengetahui sumber yang valid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata yang membuat hati kalian tersinggung, karena benar hanya datangnya dari Allah dan salah datangnya dari saya dan juga setan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.